selesai. Sebelum memulai, Ibu mau cek kehadiran kalian semua ya. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Tidak, Bu. Oh, tidak. Kenapa kok tidak masuk? Sangat kecil. Ibu presentasi dulu ya. Ya, Bu. Amira, Hadir. Afifah, Hadir. Dita, Hadir. Yunita, Hadir. Aul, Hadir. Nati, Hadir. Arum, Hadir. Zaid, Hadir. Diva. Hadir. Tadi yang tidak masuk siapa? Tidak. Oke. Udah izin di grup ya? Tidak. Nah, sekarang langsung saja ya. Materi hari ini yaitu menyimak rekor dalam bentuk video. Sebelumnya, apakah ada yang udah tahu apa itu rekor? Belum. Saya benar, saya dulu. Siapa yang nanti? Rekor adalah penggambaran ulang suatu kejadian untuk memahami atau menjelaskan apa yang terjadi. Oke, betul sekali jawabannya Mbak Nati. Terus yang kedua, apakah kalian pernah menyimak Pernah. Coba jelaskan. Biasanya saya melihatnya dalam berita teks kriminal atau dalam berita kriminal atau saat sudah belajar tentang sejarah. Oke, baik. Itu termasuk dalam menyimak rekor juga ya. Yang terakhir, apa yang dapat kalian simpulkan sih dari rekor tersebut? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Oke, Mbak Aka dulu ya. Rekor membantu untuk menjelaskan kronologi kejadian, menemukan fakta, dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa tersebut. Oke, dari teman-teman yang tadi udah menjelaskan, Ibu sekarang mau menerangkan lebih jelas lagi ya apa itu rekor. Nah, jadi teks rekor ini merupakan jenis tulisan yang menceritakan kembali suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, pengalaman, masa lalu secara berurutan atau kronologis. Jadi bisa dikatakan rekor itu sebabnya ada kayak kronologinya itu jelas, akurat, tidak legal tadi apa ya, kayak tidak sudah menjawab itu jawabannya benar semua ya teman-teman semua. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu menyimak rekor dalam bentuk video. Nah, pengertiannya teks rekor ini merupakan jenis tulisan yang menceritakan kembali suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, pengalaman masa lalu secara berurutan atau kronologis. Suatu peristiwa bisa dikatakan rekor itu karena fakta dan sangat faktanya itu kronologis banget ya. Jadi tidak ada yang bohong. Terus selanjutnya yaitu ciri-ciri teks rekor. Ada yang mau membacanya? Saya, Ayo nanti silakan. ciri-ciri teks rekor. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang menjelaskan waktu. Yang kedua, menunjukkan kata yang menunjukkan siapa. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan kronologis. Yang keempat, menggunakan kata yang menunjukkan tempat. Yang kelima, menggunakan kata kerja aksi. Yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat. Nah, betul sekali. Nah, jadi ciri-ciri teks rekor itu yaitu menggunakan kata yang jelas, ada waktu, tempat, terus harus ada siapa yang ikut dalam kejadian tersebut, terus harus kronologis gitu ya. Terus selanjutnya ada jenis-jenis rekor. Mungkin teman-teman semua udah memahami apa itu rekor pribadi, rekor faktual, rekor imajinatif. Itu udah ada yang tahu? Belum. Oke, Ibu
dihitung. Dari Amira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Silakan berkelompok sesuai urutannya masing-masing. Baik, Bu. Aku 1, ini 1. Oh my god, oh my god. Ini Ibu ada tiga bukit kertas gini ya. Nanti yang misal nanti udah ambil kertasnya, jadi nanti maju yang urutan sesuai nomor yang ada di kertas ini ya. Silakan perwakilannya ya. Cici, Masya Allah. Oke. Sebelum Ibu memberikan LKPD-nya, Ibu akan memberikan ice breaking-nya biar teman-teman semua tidak bosan. Silahkan teman-teman semua berdiri. Mulai nanti jangan malas-malasan, nanti Ibu cewek kalau. Bentar, Bu. Ibu nggak kelihatan. Iya, ini ya. Ice breaking-nya itu misal Ibu kan punya A I U E O. A I U E O.
Baik, Bu. Bu mau tanya Bu. Ya, gimana? Sebentar ya. Sebentar. Berarti kalau misalnya Ambil aja. Oh iya ya, Bu. Segera dikerjakan ya. Baik, Bu. Bisa. Nanti sih. Ada yang mau ingin ditanyakan? ada Bu ini nomor 2 bagaimana ya? Oke, nomor 2, apa alasan berbicara menunjukkan bahwa kampus? Oh iya, lupa, Masya Allah. Ibu baru menampilkan videonya ya teman-teman. Oh, Ibu gimana? Ya bisa perhitungan. Ibu tampilkan videonya. Baik, Bu. Diperhatikan dengan baik ya. Ya Bu, ya Bu. Ini tidak punya perhatiannya. Apakah kurang keras? Tidak. Mana tadi suaranya, Bu? Version Flight duduknya Iya, Bu. ini yang manis, energinya nggak habis-habis. Awalnya iris mengejar prestasi dan cinta. Dilatar belakangi oleh persoalan dari banyaknya limbah kardus yang mencemari lingkungan. Tercetuslah sebuah gagasan besar untuk mengurangi limbah kardus dengan membuat sebuah industri pengolahan limbah kardus menjadi bak telur. Dan inilah industri pengolahan tersebut yang berada di Dusun Mobela, Desa Tampo, Kecamatan Bonebolamo, Provinsi Gorontalo. Selama ini kardus-kardus yang dimiliki oleh masyarakat kerap dibuang atau bahkan dibakar karena dianggap tidak memiliki nilai manfaat. Akibatnya, tanpa disadari, lingkungan menjadi tercemar karena kegiatan pembakaran. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, sejak didirikan 2015 lalu, pihak industri pengolahan limbah kardus menjadi bak telur secara konsisten membeli limbah kardus yang dikumpulkan dan dijual oleh masyarakat sehingga membantu masyarakat memperoleh pendapatan tambahan. Para pengumpul mengaku setiap mengantarkan limbah kardus bisa menyetorkan 300 kg hingga 500 kg dengan untung yang lumayan. Bahkan mereka juga terlibat dalam memasarkan hasil olahan petelur kepada para pemilik ayam petelur. Saya sudah membantu juga sebagai pengumpul kasus sangat bagus, sangat
bisa pasangan itu Selain untuk mengurangi limbah kardus, pendirian industri pengolahan ini dilatar belakangi dengan masih adanya warga yang pengangguran dan kurang mampu dari segi ekonomi. Ditambah lagi adanya persoalan banyaknya usaha peternakan ayam petelur sehingga berpengaruh pada tingginya permintaan telur. Jadi usaha ini dibangun oleh Pak Haji Suluki untuk membangun masyarakat desa ini yang bekerja dan tidak ada pekerjaan Pak. Tahun 2016 jadi ini dikumpulkan dikumpul, tapi kalau ada yang beli dikeluarkan banyak pengusaha. banyak. Kira-kira satu hari bisa berapa? Satu hari itu ada yang pengeluaran itu sampai 500-an, ada yang 100-an yang di bawah itu. Kalau yang di sini berapa yang bekerja? Yang bekerja di sini ada 26. Kalau ini saya jual mana? Di luar kota ada yang dari Manado sampai ke Makassar. Kita bisa itu untuk satu barang ini bagaimana? Total 51 bak. Kalau bisa jual berapa kali? Bisa ada yang 100-an, 50, ada yang 200-an. Kalau pemesan dari luar kota itu ada sekitaran 250 sampai 500. Proses pembuatan dari awal itu bagaimana? Kalau proses pembuatan dari awal itu digiling dulu itu kardusnya, dihancurin pakai blender mixer yang sana, terus ditransfer ke bak airnya yang sudah hancur, terus kita ke percetakan. Setelah dicetak dibawa ke hamu dijemur. Kalau penjemuran itu kita kalau masih basah dari pagi sampai tengah hari itu sudah ada yang kering, sudah bisa mengumpul. Setelah kering dibawa kembali di press. Ya. Kalau pekerjaan itu seharian kita di sini Pak. Satu hari itu bisa produksi berapa? Kalau satu hari itu ada yang 200, ada yang di bawah itu 100 lebih. Tidak hanya itu, kehadiran industri tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja yang direkrut dari warga sekitar. Warga mengaku sangat terbantu dengan hadirnya industri pengolahan tersebut. Sesuatu yang kita anggap sampah dan tidak ekonomis, ternyata setelah diberikan sentuhan inovasi, maka akan bernilai ekonomis dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Tim Pelaksana Inovasi Desa atau TPI Kecamatan Tilor Kabila yang bertugas untuk mendata dan melakukan pendampingan melihat bahwa industri pengolahan tersebut yang berada di dusun Kabila, Desa Tampo menjadi salah satu usaha yang inovatif yang mampu menggerakkan gairah ekonomi masyarakat sekitar. Inovasi ini sangat tepat dijadikan sebagai usaha yang bernilai ekonomis tinggi, tetapi kendalanya industri ini harus dipakai dengan modal besar, dan ini akan menjadi sulit apabila dikelola oleh salah satu desa saja. Kiranya kerjasama antar desa menjadi sangat penting untuk menjalankan dan mengelola inovasi tersebut. Baik, apakah video yang barusan dilihat perlu ditampilkan ulang lagi? Ya, sekarang kerjakan ya dan baik. Oke. 10 menit aja cukup tidak? Insya Allah.
kita kelompok yang tadi maju pertama siapa? Jadi saya dapat yang satu. Nomor satu silakan jawab. Soalnya itu tentukanlah mana yang termasuk pernyataan fakta dan mana yang merupakan pernyataan opini dalam layanan kita tersebut. Jadi menurut kelompok kami, pernyataan faktanya yaitu industri pembuatan bak telur harus dikurang dari pemerintah desa sehingga dapat berguna. Sedangkan opininya yaitu daur ulang sampah bisa menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang kedua, Apa alasan pembicara menyebutkan bahwa bekas bisa didaur ulang? Kardus yang terbuang sia-sia dapat didaur ulang sehingga menjadi bak telur yang bisa didaur ulang, yang bisa dijual kembali. Baik, terus yang ketiga, Bagaimana tayangan tersebut mempengaruhi masyarakat? Apakah masyarakat akan terdorong untuk memanfaatkan kardus bekas? Menurut kelompok kami, masyarakat termotivasi untuk dapat memanfaatkan kardus-kardus mereka yang sebelumnya hanya dibakar atau dibiarkan saja. baik. Terus sisa satu soal lagi ada yang mau jawab dari tiga kelompok ini. Oke, Mbak Nanti silakan. apakah tayangan tersebut relevan jika ditonton oleh masyarakat pedesaan? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami ya relevan karena tayangan tersebut tepat ditonton oleh masyarakat pedesaan karena biasanya sampah kardus akan dibakar sehingga menyebabkan polusi. Baik, yang sudah dijawab oleh perwakilan kelompok masing-masing sudah tepat sekali. Silakan duduk kembali dan beri aplaus buat untuk LKPD-nya Ibu ambil lagi ya. Ya, Ibu. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan apa itu teks rekon? Silakan. Sebentar dulu. Mikir dulu. Ayo silakan, mungkin dari Nati bisa menjawab. Baik Bu, jadi kesimpulannya teks rekon merupakan jenis tulisan yang menceritakan kembali suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, pengalaman masa lalu secara berurutan atau kronologis. Secara kronologis memiliki tujuan untuk memberi informasi atau menghibur pembaca. Teks rekon sering disebut dengan teks cerita ulang yang mengisahkan tokoh atau pelaku peristiwa dan masalah yang dihadapi. Nah, baik, kita sekali tepuk tangan buat Mbak. Ya, Ibu akan menyebutkan atau memberi refleksi buat terakhiran ya. Jadi jenis-jenis teks rekon itu ada 3, yaitu rekon apa yuk? Yang pertama, rekon pribadi. Yang kedua, rekon faktual. Yang ketiga yaitu rekon imajin. Nah, Imajinatif ya, Mira? oh ya ini sorry. Oke. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang telah tadi Ibu berikan yaitu untuk mengevaluasi berupa gagasan, pandangan, dan arahan yang akurat dari berbagai teks rekon dalam bentuk video. Mungkin jika teman-teman semua masih belum paham, nanti bisa Ibu kirim PPT-nya ya Ya, ke Bu. grup WhatsApp. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Tidak. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih ya yang sudah datang. Sampai jumpa di lain waktu. Untuk ketua kelasnya mungkin Untuk siap doa mulai. Doa selesai.